Action cam seharga 450.000, bisa 4K di 30 fps, Full HD 60 fps, punya mikrofon eksternal dan mikrofon internalnya bagusnya keterlaluan. Udah ada yang bisa nebak kira-kira merek action kamera apakah ini? Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Bro Musa Konten. Pada kesempatan video kali ini gue akan mengunboxing, mereview, dan mentes sebuah action kamera seharga 450.000 yang gue beli di Tokopedia. Sebelumnya kita bersihkan dahulu ya, biar tersanitasi dengan baik, karena ini benar-benar baru datang paketnya, benar-benar fresh from the oven. Oke, ini action cam ini saya beli bekas ya, second seharga 450.000, punya mikrofon internal, punya mikrofon eksternal, lalu dapat jack mikrofonnya juga. Langsung saja kita buka. Ini ceritanya musik, musik cepat. Sudah ada yang bisa menebak belum sampai sini? Nah, ini dia. Ayo tebak. Udah ada kelihatan tulisannya sedikit. Ini adalah Brica Bip Pro 5 Alpha Edition Mark 2S. Ya betul, harga 450.000, second di Tokopedia. Ini bekas ya, by the way ya, second ya. Apakah barangnya masih bagus ataukah barangnya sudah amburadul? Kita lihat dulu dari dusnya sih, ini dia salah packing ya. Harusnya ditaruh di atas ini bagian kamera untuk packingannya ya. Kenapa ditaruh di bawah, jadi kebalik ya? Kita buka aja deh langsung. Nah, ini kameranya masih mulus dong. Wah, senang banget gua. Sumpah ini masih mulus banget. Kayaknya pemakaiannya itu sering, tapi selalu pakai case waterproof ya, karena case waterproofnya ini yang banyak baretnya. Nah, ini tuh lihat. Masih mulus banget ini. Oh, mantap. Saya beli di Tokopedia, sellernya sih terpercaya dan memang khusus jual kamera gitu ya. Jadi seperti orang ketiga lah. Dia beli kamera dari orang lain lalu dijual ke saya, seperti itu. Nah, ini lihat kondisi sampingnya. Slot-slotnya ini masih mulus banget dong. Layarnya itu agak berkerak sedikit tapi bisa dihilangkan lah ya, dan gak masalah lah. Tombol volume bagian atas dekat tombol wifi juga. Nah, ini semuanya ini masih bagus ya. Bagian bawah juga masih bagus, bagian baterai. Apa kita pasang baterainya aja dulu. Dan juga aku mau lihat aku dapat apa aja ya. Nah, baterainya di bagian sini ya teman-teman ya. Mantap banget, ini masih mulus loh. Nah, ini kelengkapannya saya dapat apa ini? USB, chargernya ya. Bukan charger ori yang pasti, ini charger Apple yang KW-KW-an. Lalu dapat mounting untuk ke tripod mounting ini ya. Lalu dapat skeleton case-nya. Lalu dapat apa lagi ya ini ya? Saya singkirin dulu sebentar. Dapat baterai, ini baterainya sepertinya ori ya. Oke, bisa kita lihat. Ini ori sih, masih ori baterainya. Menurut saya sih ini original. Lalu dapat sebentar. Bagian ini yang tadi sambungan untuk mounting tripod, di tripod ya, bisa dipasang di tripod jadinya.
Dapat cover belakang dari waterproof case. Dapat 2 ya. Ini kayak masih nggak pernah dipakai loh aksesorisnya. Masih mulus-mulus. Dapat jepitan untuk di skeleton case tadi ya. Lalu dapat, nah ini yang paling penting. Karena jacknya itu 2,5 mm ya untuk masuk ke Bipro-nya. Jadi harus perlu extender seperti ini dari 3,5 mm ke 2,5 mm dan dapat mountingnya juga. Dan ini kelihatan masih ori dan nggak dipakai. Lalu dapat mounting yang lain ya. Untuk sepeda nih mounting untuk bukan ini, untuk mounting untuk kameranya. Dan mounting untuk sepeda yang terakhir. Dan dapat lap juga. Wow, kayaknya ini nggak pernah dipakai sih aksesorisnya. Dan udah sih itu aja, dan ini kardusnya ya. Oke, kita sudah pasang baterainya. Apakah hasilnya baik ataukah seburuk mantan-mantan saya? Aduh, ini agak susah tutupnya. Udah seperti agak dol tapi nggak masalah sih. Masih oke. Kita nyalakan. Apakah nyala? Wah, warna biru. Ini mulus banget loh depannya juga. Terawat banget. Cuma belakang layarnya aja karena dia nggak pakai tempered glass. Wow, lihat nyala. Tidak ada vignet ya, atau sudut hitam. Sepertinya baterainya belum dicas, belum di-charger. Luas sekali, wide angle-nya sampai 170 derajat, lihat. Nah, ini wifi-nya. Saya coba ke handphone saya dan masuk ya. Aku udah tes ya di luar video ini. Wifi-nya berfungsi dengan baik. Ya, ini ntar passwordnya bisa diganti lah. Lagian pas dia connect ke handphone nggak perlu password lagi ya, langsung connect. Nah, ini ada LED merah mungkin ketika dia masuk ke menu wifi. Cuma di lensanya ini entah ini kotor atau agak baret di pinggir. Dan ini sedikit, dan saya sudah tes tidak mempengaruhi hasil sih. Dan ternyata setelah video ini dibuat, saya coba bersihkan dan sudah bersih, hilang. Ternyata cuma kerak dari luar aja. Oh, ini masih ada foto yang punya. Nah, settingnya seperti ini ya teman-teman. Kita lihat ya. Dia itu punya apa saja sih menunya? Oh, ada resolusi, perekaman dan lain-lain lah pokoknya. Sebentar. Nah, ini ada 4K 30 fps, ada 2K 2,7K ya. Ada Full HD. Untuk harga 450.000 saya sangat menghemat sih untuk kamera ini. Wow. Saya nggak nyangka bisa semulus ini. Harga pasarannya barunya itu masih 800 hingga 900. Dan second normalnya itu sekitar 550 hingga 600.000. Bahkan ada yang jual 750.000. Dan saya dapat 450.000. Wow. Dengan kondisi yang super duper oke begini. Kita bisa lihat ya di sini. Menu lain, foto, lalu setting exposure, bahasa dan lain-lain. Nanti mungkin ada video tersendiri ya untuk settingan exposure, FPS dan juga resolusi terbaik untuk kamera ini. Wah, ini keren banget sih. Wah, gue beruntung. Duh, tumben gue beli online tuh beruntung. Biasanya aku sial terus kalau beli second teman-teman. Kita matiin dulu. Dan di sini ini dia udah selesai semua. Sepertinya saya dapat micro SD ya, padahal si penjualnya bilang saya nggak dapat micro SD dan nggak dapat jack. Tapi ternyata dapat jack extender mikrofon dan juga micro SD.
Terima kasih kepada penjualnya ya. Gila. Makasih banyak. Dia bilangnya nggak dapet, ternyata dapet loh. Kita lihat micro SD-nya berapa GB dan merek apa. Nah ini Vigen 16 GB kelas 10. Wow. Memang harus minimal kelas 10 untuk action cam ya, karena kita harus merekam di 60 fps. Wah, lumayan banget sih, bukan lumayan lagi sih, saving budget. Nah, ini hasilnya. Ini settingan 1080p 60 fps, exposure-nya -2, white balance auto. Lalu mic-nya ini off. Saya nggak sengaja kepencet. Exposure-nya 2, keren banget ya. Cuman di bagian pohon teman-teman lihat itu agak hitam. Ini agak hitam banget sih di bagian pohon sih. Tapi awannya tuh kelihatan banget ya. Karena saya lihat settingan di Pro Action kamera yang di bawah juta itu rata-rata exposure-nya -2 ya. Wah, ini keren banget sih, bisa buat ngevlog juga loh. Tapi nggak ada AIS-nya, nggak ada electronic image stabilizer, jadi ya agak bergoyang lah. Nggak apa-apa lah, aku kan demen goyang dan digoyang. Hasilnya sih untuk detail pohonnya sih agak gelap karena awannya itu detail awannya sih bagus. Nah ini yang 30 fps, bedanya dengan yang tadi 60 fps dan ini 30 fps. 1080p 30 fps. Suaranya seperti white balance auto. Kita coba hasilnya ya. Ini 30 fps internal, mic-nya internal ya. Taruhnya di bawah leher, di dada persis. Nah, kurang lebih beginilah ya. Ini kita ngeliat panoramanya seperti ini. Apakah bagus hasilnya nih? Gue mau tahu nih. Ntar pas di Adams itu kita ganti lagi ke -1. Nah, kalau misalnya teman-teman beli baru sih menurut saya kurang worth it ya. Kalau teman-teman beli second itu cukup worth it. Kenapa? Karena sensornya antara AE1 dengan Mark 2S ini, AE2S, nggak begitu jauh berbeda ya kalau saya lihat review orang-orang di YouTube. Saya benar-benar perhatiin review dari action kamera ini, antara AE dan AE2S itu beda-beda fasilitas, masalah internal mikrofon dan lain-lain. Tapi kalau sensor sih sepertinya sama-sama aja ya. Jadi lebih worth it kalian dapat harga AE Alpha Edition yang 4K yang biasa, tapi fasilitas dan barangnya dapat di Mark 2S ini. Jadi lebih worth it untuk beli second sih dibanding beli baru, kecuali GoPro ya atau G Osmo sih. Atau banyak juga pengguna yang jarang menggunakan kamera ini dari baru ya. Mungkin itu aja ya, videonya udah panjangan. Nanti untuk tes settingan saya akan buatkan video lainnya, dan juga aksesoris mountingnya juga akan saya bikin video lainnya. Kita lihat view mana dan aksesoris dan settingan mana yang paling terbaik untuk kamera ini. Oke, segitu aja dari saya. Bye.